Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Aini dari kelas Perbankan Syariah 2C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai iri hati atau hasad. Dalam Islam, iri hati atau hasad ini adalah salah satu penyakit hati yang akan membuat seseorang tidak tenang dalam menjalani hidup. Nah, berbicara tentang iri hati, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabun was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas bagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Menurut tafsir Al-Muyassar, ayat ini mengandung makna bahwa janganlah kalian, wahai orang-orang mukmin, menginginkan kelebihan yang diberikan Allah kepada sebagian dari kalian atas bagian yang lain, supaya tidak timbul rasa benci dan iri hati. Maka tidak sepatutnya kaum wanita berharap mendapatkan sesuatu yang hanya Allah berikan kepada kaum laki-laki. Karena setiap kelompok memiliki balasan yang sesuai. Mintalah kepada Allah untuk menambahkan karunia-Nya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sesuatu. Dia memberikan kepada setiap kelompok apa yang sesuai dengannya. Berdasarkan ayat ini, marilah kita menjauhkan diri kita dari sifat iri hati atau hasad. Karena hasad pada hakikatnya tidak menyukai apa yang Allah takdirkan. Dan merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain, pada hakikatnya adalah tidak suka dengan apa yang telah Allah takdirkan dan menentang takdir Allah. Sifat seperti ini hanya akan merugikan diri kita sendiri, karena termasuk perbuatan yang tercela. Nah, dampak-dampak negatif dari iri hati ini seperti hidup kita menjadi lebih tidak tenang, tidak disenangi oleh teman, diri kita sendiri menjadi kurang bersyukur dan sombong, sehingga kita harus menjauhkan diri kita dari sifat ini. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti lebih bersyukur dengan apa yang kita punya, mendekatkan diri kita kepada Allah, belajar lebih menghargai diri kita sendiri, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, dan kita harus fokus pada kelebihan yang kita punya, agar kita bisa kembangkan dan bermanfaat bagi orang banyak. Pada saat ini, ada banyak tindakan buruk yang terjadi karena iri hati. Seperti ada seseorang yang iri dengan keberhasilan orang lain, akhirnya orang tersebut mencari kesalahan orang yang berhasil tersebut untuk menjatuhkannya. Dan ada juga kasus-kasus pembunuhan yang disebabkan oleh iri hati, seperti iri terhadap kecantikannya atau hal yang belum ia miliki. Hal ini tentu saja hanya akan merugikan diri kita sendiri. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.